Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan pada kali ini adalah Dewan ini menyesali glorifikasi terhadap konsep best friend forever. Mosi ini akan saya perdebatkan sebagai pembicara satu oposisi. Saya sangat menentang mosi kali ini, maka saya akan mendefinisikannya terlebih dahulu. Glorifikasi adalah perbuatan meluhurkan, memuliakan, atau berlebihan dalam ikatan sosial. Sementara best friend forever adalah bahasa Inggris yang memiliki arti teman sejati selamanya atau abadi. Sejatinya, ada pertemanan abadi di dunia ini. Tak semua hal yang abadi ataupun menetap yang berkaitan dengan ikatan sosial adalah suatu kepentingan. Glorifikasi tidak selalu berdasar pada jurang keburukan. Kesetiaan pada diri manusia adalah sebuah anugerah, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang dinamis dan berubah. Mengapa kita tak perlu menyesali perbuatan ini? Pertama, berkaitan dengan manusia sejatinya makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan manusia lainnya. Meskipun manusia mematahkan konsep best friend forever, namun manusia tetap membutuhkan setidaknya satu atau dua orang tetap yang bisa ada tanpa harus berkenalan lagi dan menanyakan namanya lagi. Kedua, kalaupun manusia adalah makhluk dinamis yang artinya manusia dapat berubah menyesuaikan lingkungan, namun tak dapat dipungkiri bahwa adaptasi dan dinamis memerlukan proses yang panjang, dan selama proses itu manusia membutuhkan manusia atau teman yang selama ini membersamainya. Ketiga, perpindahan manusia ke lingkungan lain bukanlah hambatan untuk memutuskan tali antara ia dan sahabatnya. Karena berbekal teknologi yang telah berkembang, manusia dengan mudah menghubungi manusia lain yang bahkan 1 mil jauhnya. Glorifikasi dengan konsep pertemanan tak harus disesali, karena pertemanan abadi akan memunculkan rasa peduli serta ingin tahu kondisi sahabatnya. Mengglorifikasi tidak akan mengubah atau menghambat perkembangan seorang manusia, karena pada hakikatnya rasa mengagumi atau memuliakan akan menumbuhkan rasa atau dorongan untuk mencapai sesuatu yang sama seperti apa yang manusia lain capai. Contohnya, pada konteks pertemanan, di mana memiliki mimpi yang sama, lalu berjuang menggapai bersama-sama. Gambaran paling sederhana ialah ikatan antara Marlin dan Dory, di mana Marlin harus mencari Nemo, anaknya. Namun awalnya ia ragu, lalu bertemu Dory dan mencari bersama. Di Finding Dory, Marlin dan Nemo mencari orang tua Dory. Film ini sebenarnya menunjukkan bahwa pertemanan yang mengglorifikasikan tidak hanya didasarkan pada rasa balas budi, tetapi juga rasa tulus dan empati. Artinya, mengglorifikasi ini juga melibatkan emosi secara berkala. Seperti yang diucapkan oleh pembicara afirmasi bahwa manusia memiliki insting akan mengikuti apa yang otoritas lakukan. Namun, sejauh apapun manusia mengikuti arus otoritas kebanyakan manusia, itu hanyalah bersifat sementara. Karena nyatanya, manusia memiliki kepribadian asli yang bila mana sudah terbentuk dengan baik, maka tidak akan goyah hanya karena sebuah arus. Memiliki konsep best friend forever berarti sikap melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai sesuatu. Manusia tidak harus mengorbankan dirinya sendiri dan merasa bersalah apabila tidak memenuhinya. Namun manusia harus menerapkan bagaimana caranya pertemanan yang abadi justru akan mendorong rasa ingin berjuang bersama. Mengglorifikasi pertemanan sebagai pertemanan abadi juga memiliki beberapa keuntungan lainnya. Di antaranya, akan meningkatkan rasa percaya diri ketika tahu ada sosok teman yang akan selalu mendukung di belakang bahu. Lalu tentunya, dengan pertemanan abadi, relasi manusia akan meluas karena adanya sosok teman yang mengerti karakter dan sifat manusia tersebut, lalu membawanya ke dunia luas bersamanya. Bersama teman abadi yang juga menjadikan manusia lebih mencintai diri sendiri karena tidak perlu menjadi orang lain atau bersikap palsu. Lalu ada alasan mengapa glorifikasi ini tak seharusnya kita tentang. Pihak afirmasi mengatakan bahwa manusia bersifat bebas tanpa paksaan. Namun, dalam konteks glorifikasi, individu tersebut justru memiliki hak dan kebebasan apakah ia akan menerapkan glorifikasi atau tidak dalam pertemanannya. Tidak ada paksaan dari pihak kedua, melainkan kemauan dari pihak pertama. Pihak afirmasi justru menggambarkan paksaan atau kekangan kepada pihak pertama. Padahal pihak pertama adalah seseorang yang mengglorifikasikan pihak kedua sebagai temannya. Dan tentu saja, kita tidak bisa menentang hal tersebut, karena hal tersebut adalah kemauan dari individu tersebut. Menjalin pertemanan bukan berarti seorang manusia tidak mendapatkan kebahagiaannya, karena sumber bahagia itu bersifat relatif. Menjalin hubungan dengan teman didasarkan kesetiaan malah akan menimbulkan rasa bahagia, karena menyadari bahwa manusia memiliki hubungan sosial yang baik. Dengan mengglorifikasikan sebuah hubungan sosial seperti pertemanan, ada banyak benefit yang bisa seorang manusia dapatkan. Sebagai makhluk sosial yang terus berinteraksi, manusia cenderung memiliki sifat ingin diajak atau selalu terlibat. Tanpa adanya glorifikasi, tak ada seorang pun yang akan mengenali, sehingga kemungkinan ia selalu terlibat sangat minim. Manusia juga lumrah memiliki urusan, baik itu pekerjaan atau urusan penting seperti mengurus administrasi. Memiliki teman tetap seperti privilege, karena dengan mudah mendapat koneksi, baik secara langsung atau
secara berkala. Tidak semua manusia akan mudah berubah dan bergabung dengan sebuah kelompok yang baru, seperti apa yang dikatakan oleh pihak afirmasi. Namun, beberapa pribadi manusia seperti introvert cenderung hanya bisa menjalin hubungan dengan 1-2 manusia tetap dan sama tanpa adanya perubahan. Menjalin pertemanan abadi bisa membawa manusia yang awalnya dipenuhi oleh kegelapan menjadi cerah karena memiliki sosok yang akan selalu menuntun kala ia sedih. Menjalin pertemanan abadi juga memungkinkan sosok manusia mendapatkan apa yang tak ia dapatkan selama ini, misalnya kasih sayang orang tua yang tak terpenuhi. Akhirnya terpenuhi karena ia berinteraksi dengan orang tua temannya. Sama seperti saat SpongeBob memutuskan untuk hidup menjadi ubur-ubur dan putus kontak dengan Patrick. Berkat ikatan yang tulus dan kegigihan Patrick memujuk SpongeBob, akhirnya SpongeBob kembali menjadi sebuah spons. Ikatan pertemanan abadi justru membawa manusia ke dunia bebas. Menjalin pertemanan abadi justru akan menyaring dan membuat manusia mengetahui yang ia lakukan salah atau tidak karena informasi terpercaya dari teman sejatinya. Oleh karena itu, mengglorifikasikan dan menerapkan konsep best friend forever bukan perbuatan yang harus disesali, sebab tanpa adanya konsep tersebut, seorang manusia akan hilang arah karena terus berpindah atau terlalu banyak mengenal orang baru. Terlalu banyak mengenal orang baru cenderung menjadikan seorang manusia pribadi yang abstrak, bahkan liar. Seorang manusia akan menjadi diri sendiri dan tak perlu bersusah payah menutupi kepribadian dirinya sendiri karena teman abadi tak perlu mengenal kembali. Oleh karena itu, saya sebagai pihak oposisi sangat tidak setuju pada mosi kali ini dan menegaskan bahwa tak perlu menyesali glorifikasi terhadap konsep best friend forever. Terima kasih.